Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Rekan-rekan Sesnot, pada hari ini kita akan mencoba untuk mengulas fakta tentang kejadian gempa di Selat Sunda. Ini tentunya berdasarkan informasi dari BMKG dan juga USGS. Kemudian saya mencoba untuk melihat dari beberapa referensi paper yang menceritakan tentang kondisi tektonik yang ada di sekitar Selat Sunda. Gempa ini terjadi pada tanggal 23 Mei 2021 dan ini yang terlihat di peta ini adalah 3 uh, event yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2021. Gempa pertama terjadi pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 10 lebih 48 menit. Magnitudonya sekitar 5,0 dan kedalaman sumber gempanya 41,5 km. Ini berdasarkan informasi dari USGS. Nah, ini adalah parameter gempa yang pertama, 5,0 dan terjadi pada pukul 10 lebih 48 menit. Kemudian setelah gempa pertama berselang 2 menit, terjadi gempa kedua, magnitudo relatif lebih besar dan lebih dangkal, yaitu 5,2 magnitudonya dan kedalaman sumber gempanya 18 km. Dan ini juga berdasarkan informasi dari USGS. Kemudian saya coba lihat dari informasi awal yang diberikan oleh BMKG. Pada menit-menit awal, sekitar 3-4 menit pertama setelah kejadian gempa ini, BMKG mengeluarkan informasi gempa pertama ini terjadi pada pukul 10 lebih 48 menit, magnitudonya 5,0 dan kedalaman 10 kilo, relatif dangkal. Kalau yang tadi di sumbernya USGS, dan kedalaman 41 km, kalau ini 10 km. Posisinya berada sekitar 17 km arah barat laut dari Sumur, Banten. Kemudian gempa kedua itu, ini maksudnya gempa kedua. Gempa kedua itu terjadi pada pukul 10.50, kemudian magnitudonya lebih besar, 5,4, dan kedalamannya 10 km. Nah, ini yang berbeda dengan apa yang diberikan oleh USGS. Kemudian beberapa saat kemudian BMKG memberikan informasi pemutakhiran dari parameter gempa ini. Nah, kalau kita lihat di sini, gempa pertama menjadi 4,9, tadi 5,0, kemudian mutakhirkan menjadi 4,9. Ini berdasarkan informasi dari inatws.bmkg.go.id. Kedalamannya tetap 10 km. Kemudian gempa yang kedua, tadinya 5,4, berubah menjadi 5,2. Kita lihat di sini, ini gempa 5,2, menjadi 5,2. Nah, kedalamannya 10 km. Jadi, perubahan di magnitudo, kalau kedalamannya sama. Tapi ini terjadi perubahan ini memang lumrah terjadi ya. Jadi seiring dengan bertambahnya data yang diterima oleh tim processing yang ada di BMKG, oleh sistem processing yang ada di BMKG, tentunya akan memberikan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan menit-menit awal dan jumlah datanya masih relatif sedikit diterima oleh sistem processing yang ada di BMKG. Saya mencoba melihat rangkaian gempa susulannya. Dari sumbernya INATWS, saya coba menghitung, dan ini peta juga dari INATWS, ada tercatat 23 kejadian gempa susulan. Nah, pola sebarannya sepertinya menunjukkan sebuah kemenerusan sebuah sesar ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada sebuah sesar yang ditunjukkan oleh rangkaian gempa susulan ini. Dan ini kelihatannya relatif lebih bagus konfigurasi stasiunnya karena ada beberapa stasiun yang ada di Sumatera ya, stasiun seismik yang ada di sini, mungkin Jawa juga ada beberapa stasiun seismik, sehingga konfigurasi dari sebaran epicenter ini lebih akurat kalau menurut saya. Sehingga kita bisa melihat adalah sebuah liniasi atau kemenerusan dari sebuah rangkaian gempa susulan yang mengindikasikan ada sebuah struktur tektonik di situ yang kita
artikan sebagai sebuah sesar aktif. Nah, ini ada sebuah paper yang saya coba buat screenshot. Paper ini dipublikasikan di Journal of Petrology yang berjudul Crustal Differentiation Processes of Krakatau Volcano Indonesia. Ini paper tahun 2013, maaf. Ini paper tahun 2013 yang dipublikasikan pada Journal of Petrology. Memang fokus dari paper ini untuk melihat tentang struktur yang ada di sekitar Selat Sunda dan lebih fokus lagi tentang pola yang ada di pola diferensiasi yang ada di Gunung Krakatau. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Gunung Krakataunya, komplek Gunung Krakatau, dan dia ingin melihat pola di situ. Tetapi ada beberapa informasi lain yang menarik di sini dengan adanya sebuah penerusan sesar di sini. Ini adalah sesar geser, dan ini ada sesar normal. Ini juga sesar normal yang terjadi ekstensi kemungkinan akibat dorongan dari subduksi yang ada di selatan Jawa. Jadi kita tahu di sini ada ya, yang mendorong, kemudian ini akan mengganggu kondisi deformasi yang ada di sini, sehingga bagian yang terganggu ini membentuk sebuah struktur-struktur seperti ini, dan dominannya adalah sesar turun atau sesar normal, bisa seperti itu. Nah, jika kita lihat dari profil tektonik yang ada di Selat Sunda yang menurut saya rumit dan juga aktif, hal ini ditandai dengan rangkaian seismisitas atau kegempaan yang pernah terjadi di sekitar Selat Sunda. Dan kondisi ini didukung oleh vokal mekanisme. Nah, kalau di sini kita melihat bahwa vokal mekanismenya adalah gempa pertama yang sesar oblique thrust fault, atau juga bisa kita sebut sebagai sesar naik yang memiliki kombinasi dari sesar geser. Jadi ada kombinasi sesar geser dan juga ada sesar naik di situ. Nah, ini gempa pertamanya yang memiliki magnitudo 5,0. Kalau saya merujuk ke USGS, kemudian kedalamannya 49. Pokoknya lebih daripada 40 ya, 40, sekian. Kemudian jika kita lihat gempa yang kedua, beberapa saat kemudian terjadi gempa dengan magnitudo 5,2, dan pola mekanisme fokusnya memberikan ini menyebutkan ada komponen normalnya, jadi komponen sesar turunnya, tetapi ada juga berkomodasi dengan komponen sesar geser. Sehingga di sini saya mengatakan bahwa ini kemungkinan normal oblique or normal fault ya. Dan kalau kita lihat slide sebelumnya, itu memang memperlihatkan adanya beberapa struktur sesar turun di situ dan juga berdekatan dengan beberapa struktur sesar geser, dan ini kemungkinan mempengaruhi gempa yang ada di sekitar Selat Sunda. Dan kelihatannya ini gempa pertama ini kemudian dia memberikan implikasi stres ke lingkungan sekitarnya, kemudian 2 menit kemudian rilis energi di bagian yang lain, dan kelihatannya ini juga ada yang menyebutkan sebagai doublet earthquake ya. Jadi ada satu core shock yang memberikan implikasi stres kepada lingkungan di sekitarnya, dan di situ juga bisa menghasilkan gempa. Dan bisa jadi gempa itu lebih besar daripada gempa yang pertama. Dan ini yang kita lihat di sini, ini 5,0 gempanya, kemudian ini 5,2. Kalau saya merujuk ke kalau saya merujuk ke BMKG, ini 4,9, gempa yang ini 4,9, dan gempa yang ini adalah 5,2. Yang sebelumnya 5,4, kemudian diupdate oleh BMKG menjadi 5,2. Rangkaian gempa-gempa yang terjadi di Selat Sunda, memang kalau kita lihat di sini, ini sebuah kondisi seismisitas di sana yang memberikan pemahaman kepada kita tentang kondisi tektonik yang sangat aktif, yang juga menjadi kewaspadaan pada kita untuk terus meningkatkan pemahaman kita tentang potensi gempaan atau
catatan-catatan kegempaan yang ada di sana, sehingga akan meningkatkan kewaspadaan kepada kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa klaster kalau saya boleh menggambarkan. Di sini ada klaster pertama, kemudian ada klaster berikutnya di Selat Sunda. Ini di sini relatif kosong. Nah, kalau kita merujuk ke fitur-fitur yang ada, memang tadi memperlihatkan ada fitur di sini yang lebih rumit ya, dalam artian ada beberapa fitur dari sesar geser dan sesar normal yang berdekatan dengan gempa yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2021. Nah, dalam hal ini saya terus mengkampanyekan bagi kita yang berdiam atau bermukim di sekitar zona tektonik aktif untuk selalu memahami potensi dengan tujuan untuk memperkuat mitigasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.